guruku, maju negeriku. 72 tahun IGTKI PGRI bersama bergerak bangun generasi emas Indonesia. Hidup IGTKI, jaya IGTKI. Beri sambutan yang banyak untuk 4.600 guru TK yang akan menampilkan seni tari kontemporer. Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk tari
tahu kita. Kami juga mengundang untuk turut hadir di tengah-tengah kita Ibu Sekretaris Pokja Bunda PAUD. Monggo silahkan Ibu untuk bisa bersama-sama kita siang hari ini. Dan tentunya sudah ada Ibu Hani, Mbak Sahnas, selamat datang sekali lagi. Ini baru pertama kali datang ke Kabupaten Malang ya? Enggak. Sudah sering ya? Sudah. Ini tadi saya baru beli, lupa koteknya. Di depan. Saya senang sekali ke sini. Iya. Karena Malang itu dan kabupatennya adalah kota istimewa. Adiknya ibu saya ada di sini. Oh, iya. Jadi sangat familiar sekali ya kalau ngobrol jadi Malang. paman saya, saya ada di Malang. Ibu ada di Malang. Baik. Iya. Boleh itu tagnya sudah dilepas? Sudah. Kantongin dulu. Baik. Tentunya. Disembunyikan. Iya. Tentunya siang hari ini ibu-ibu luar biasa. Luar biasa sekali. Biasalah ibu-ibu suka lupa ya dilepas price tag-nya ya kalau belanja. Baik, kita berbicara sesuatu yang luar biasa. Temanya adalah menyiapkan generasi yang berkarakter menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ibu, sudah hadir ibu-ibu yang juga sangat luar biasa. Selamat siang. Aduh, cantik-cantik sekali siang hari ini. Nah, tentunya kalau kita berbicara masalah parenting ya Mbak Sahnas ya, sudah menjadi kewajiban tentunya bagi orang tua ya, tentunya untuk mengasuh dan juga mengasihi anak-anaknya di rumah. Betul. Ya, seorang anak memang ibu ini tentu membutuhkan bimbingan, membutuhkan arahan dari orang tua mulai dari masih dalam kandungan, kemudian sampai anak ini mengerti apa itu arti kehidupan. Ya, bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik seperti makan, minum, tapi kebutuhan psikologis anak itu juga harus kita penuhi seperti rasa kasih sayang, rasa aman, kemudian rasa nyaman itu juga harus terpenuhi. Dan tentunya yang lebih penting lagi nantinya anak-anak kita itu juga harus bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Iya, agar tentunya hidupnya itu bisa selaras dengan lingkungan. Dan satu hal lagi Ibu, perlu kita ketahui, banyak ya. Saya mengutip ini, banyak anak termasuk individu yang unik sekali ya, Mbak Sahnas ya, ibu-ibu ya. Mungkin sebagai ibu sangat menyadari sekali setiap anak itu punya karakteristik, setiap anak punya ciri khas masing-masing ya, dan mempunyai jiwa sendiri dan tentunya mempunyai hak untuk bisa tumbuh kembang secara optimal seperti itu. Jadi masa perkembangan anak ini tentunya berawal dari keluarga. Sejak awal ya keluarga. Nah, untuk siang hari ini bersama dengan ibu-ibu yang luar biasa Mbak Sahnas, kita akan ngobrol tentang parenting untuk menyiapkan generasi muda ini menuju Indonesia Emas ya 2045. Jauh banget ya. Prepare-nya mulai dari sekarang ya. 2045 itu sebentar lagi loh. Sebentar lagi ya? Iya, nggak terasa. Nggak terasa. Kan? Iya, betul. Mbak Sahnas, seorang ibu dengan 3 putri yang cantik-cantik, melihat perkembangan anak, melihat parenting yang dibutuhkan tentunya untuk ibu-ibu. Ini seperti apa sih Mbak Sahnas? Baik, saya buka ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Syahnas Haq, saya keluarga baru Bunda semua yang ada di sini, oke? Ya, Bunda dan juga ada ayah di sini. Saya mewakili keluarga besar penerbit Erlangga hadir di sini untuk kita sama-sama merapatkan barisan mengasuh buah hati kita. Tadi disampaikan benar sekali, banyak orang yang siap buat nikah karena takut dibilang bujang lapuk sama perawan tua, betul nggak? Tapi karena nggak ada sekolah buat menjadi orang tua, maka ketika punya anak gelagapan, bingung. Kita boleh pasangannya sama,
buka kitab sucinya waktu lagi hamil sama, dokter kandungannya sama, durasi pembuatannya kurang lebih sama, keluarnya bisa beda. Setuju apa enggak? Si kakak, si adik, si bontot, kalau anaknya 4 si buntut gitu kan ya. Beda-beda. Karena anak itu setengah kebaikan ibu ditambah setengah kebaikan bapak, ditambah setengah kejelekan ibu, ditambah setengah kejelekan bapak, 7 turunan ke atas. Jadilah anak kita yang adonannya beda-beda begitu. Maka kita mesti memahami bahwa menjawab yang tadi ya, izin ya Bunda ya, Boleh, monggo. bahwa pesan cinta saya tuh bikin slide. Jadi nanti Bunda semua yang ada di sini jika butuh minta sama panitia ya sayang ya. Jadi kalau ini kan kita ngobrol, tapi surat cinta saya udah saya bikinin slide untuk Anda semua. Mohon maaf Mbak Sahnas, ini ada teman-teman panitia sudah membagikan barcode, nanti bisa di-scan lewat Keluar handphone. slide. Iya. Oh, oke. Gitu. Ih, keren banget sih. Iya dong, paperless kita. Kekinian banget. Iya, silakan Bunda ya, sebelum kita lanjut, monggo di-scan di handphone Anda masing-masing. Betul. Materi yang disampaikan Mbak Syahnas Ada. sudah tersedia di situ ya. Siap. Nah, panjang jadi pendek, pembukanya adalah begini. Bunda dan ayah kalau mengasuh anak, jangan kayak tukang kayu. Kalau tukang kayu, dia memahat kayu sesuai dengan apa yang diinginkan. Setuju ya? Jadi mesti jadi apa? Tukang kebun. Karena tukang kebun yang cerdik, dia tahu jenis tanamannya. Mesti ditaruh di depan, di tengah, apa di belakang. Mesti dikasih sinar matahari kenceng atau sayup-sayup. Mesti si airnya banyak atau dicipratin aja, setuju? Karena anak-anak kita itu di tangan tukang kebun yang hebat, lotus dan kaktus bisa tumbuh sama indahnya di tamannya dia. Karena anak-anak kita itu nggak selalu sesuai dengan apa yang kita mau, iya apa enggak? Dan Bunda itu pasti putus asa kalau ada anaknya yang tidak mau memenuhi ekspektasi atau keinginan Bunda. Orang dia nggak bisa, atau jelas-jelas emang dia nggak mau. Jadi bundanya kenceng, anaknya mutung. Nah begitu. Akhirnya ada luka batin nanti dari kecil. Sekarang di masa PAUD ini adalah masa keemasan sekali. Bunda sama ayah hati-hati ya. Hati-hati banget. Kenapa mesti hati-hati? Jangan mukul anak. Kalau bunda dan ayah mukul anak, percayalah bahwa cucunya nanti akan dipukul sama anaknya. Iya enggak? Kalau misalnya nyubit, pasti dia akan jadi ibu atau ayah yang pencubit. Karena kekerasan itu akan diturunkan 7 turunan. Jadi ayo kita mungkin generasi dulu diasuhnya itu emang kenceng sama orang tua. Betul nggak Bun? Dikit-dikit pakai ikat pinggang, jeder, gitu kan ya? Iya, atau kalau sama guru pakai apa? Penggaris. Tapi nggak ada yang diaduin ya zaman dulu ya. Iya, bener. Jadi kita mesti putus itu, jangan dilanjutin lagi. Kenapa? Karena itu ada luka yang akan dibawa terus sama anak kita. Ini anak-anak PAUD itu dia udah mulai ngerti loh. Dia udah mulai merekam. Jadi udah mulai menyontoh. Kalau anak kita tukang nyontek yang jago, kasih contekan yang bagus. Betul kan? Kalau misalnya kita suka kaget-kaget, kok dia bisa ngomong begini? Dari mana nih dia? Gitu kan? Ya dari orang dewasa yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau udah nggak sengaja ya, udah nggak sengaja kemerucutnya kita, jangan gengsi buat minta maaf. Sip?
Paham? Yang di sana paham? Cakep. Oke, sebelum saya kasih ke Bunda, punten, satu lagi. Bunda sama Ayah di sini ya, ini kan gebiar harmonisasi dan aksi daerah gitu ya. Jadi kita itu kan mesti kolaborasi. Tahu nggak cara anak memahami omongan kita? Tahu nggak tipe visual, auditory, kinestetik? Nggak tahu? Aku kasih tahu ya. Iya. Manusia itu ada 3 cara memahami informasi kalau diajarin anak kecil ini dan kita. Yang pertama adalah tipenya visual. Tanda-tandanya adalah kalau kita ngomong sama tuh anak itu melotot balik sama kita. Karena dia menggunakan indera penglihatannya untuk membaca wajah kita dan melihat bibir kita. Oke? Ngerti? Tipe visual. Jadi kalau kita lagi ngomel sama anak itu anak melotot balik, jangan didoain masuk neraka ya. Iya. Emang begitu cara dia untuk ngerti. Dia ngelihat kayak begini terus. Ayo nunduk. Nanti dosa. Dulu ibu nggak berani sama eyang begitu. Nunduk. Nanti kalau dia udah nunduk begini dia ngelirik begini ke atas. Karena emang dia pakai matanya. Bagaimana cara mendidiknya? Anak yang visual, 1, kendalikan ekspresi wajah kita. Karena anak tuh tahu banget kita lagi bahagia atau tidak dari wajahnya. Oke? Anak visual, anak yang suka baca. Kasih buku. Oke? Sip. Yang kedua adalah anak auditori. Yang dia mempunyai kekuatan indera pendengarannya. Oke? Tanda-tandanya adalah kebalikan dari visual. Dia nggak mau ngeliat. Jadi Bunda jangan sakit hati ya. Kalau lagi ngomong, dia main. Bukan, betul kan? Betul ya? Ya. Bukannya dia nggak menghargai. Dia nggak perlu matanya. Dia kasih telinganya ke sumber suara, yaitu mulut kita. Nangkep? Ya. Jadi bagaimana untuk menghadapinya? Bunda dan Ayah mesti mengendalikan intonasi ngomongnya. Sayang, mesti begitu. Jadi nggak bisa, sayang. Oh dia tahu nih kita lagi marah. Padahal kan kata-katanya cinta ya. Sayang, gitu. Sayang. Meledak dikit lagi emak gue. Jadi kalau auditori kita mesti ngendaliin intonasi kita. Anak-anak kayak begini, anak-anak PAUD nggak bisa dikasih buku, tapi mesti diceritain isi bukunya. Oke? Paham? Kalau ngomong sama dia di sebelah kanannya, punten pinjem. Karena ini penelitian ya. Pembuluh darah pecah di kanan, yang lumpuh kan kiri kan? Begitu juga sebaliknya ya. Nah karena pusat kata dan bahasa itu ada di kiri bawah, jadi kalau ngomong ini mesti di sebelah kanan. Nah gitu. Jadi dia lebih ngerti nuhun. Jadi dia lebih memahami, lebih nampol istilahnya. Oke? Sip. Yang ketiga, siapa di sini yang punya anak kayak belatung nangka nggak bisa diem? Siap. Artinya dia kinestetik. Anak kinestetik nggak bisa disuruh baca, nggak bisa diceritain, dia mesti nyoba. Kalau dia sekolah, ujian teorinya pasti jelek, tapi waktu praktek lulusnya bagus banget. Dia ini anak kinestetik. Jadi suruh dia memperagakan supaya dia paham. Oh ini maksudnya, ya. Kita pun begitu. Emak-emak yang visual kan beli kue selama kuenya lucu,
bungkusannya gemes. Beli dia. Itu mama visual. Mak auditori tergantung gibahan tetangga. Jeng, beli dia, enak banget. Itu mama auditori. Mama auditori yang suka live group di WA group. Nah itu mama auditori. Kenapa? Soalnya kan tulisan nggak ada nada. Auditori itu butuh nada. Jadi dia baca tulisan salah aja, salah ngertiin. Maka dikit-dikit ngambek keluar, dikit-dikit ngambek gitu ya. Itu auditori. Mak kinestetik sebelum beli kue dia bilang sama tukangnya apa? Nyicipin, betul, pinter. Ada testernya nggak bang? Nah itu mak kinestetik. Dia mesti dengar, dia mesti rasakan, dia mesti lihat sendiri. Itu pendahuluan dari saya. Jadi sayangku, kalau Tuhan senang dengan keberagaman, kita jangan nyuri castingnya Tuhan. Paham nggak maksudnya? Lain ladang, lain ilalang. Nggak bisa satu resep dipakai untuk semua penyakit. Analoginya begitu. Hargailah keunikan setiap anak, karena tidak ada anak yang gagal. Yang ada, kita nggak tahu bagaimana cara buka kuncinya. Bahkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus sekalipun, dia punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anak normal. Kata siapa? Kata saya. Karena ini udah dilihat, diteliti bahwa kalau kita menghargai, kita kasih tempatnya, passionnya, pasti dia akan hebat. Begitu. Boleh dong tepuk tangan untuk pemaparan yang luar biasa dari Mbak Sahnas. Ini mewakili Bunda yang juga di rumah tentunya sibuk dengan keluarganya, dengan aktivitasnya. Ini sangat berarti sekali ilmunya. Bukan hanya buat Bunda, tapi buat saya yang calon Bapak juga ya. Tentunya kalau ngomongin parenting, itu bukan hanya peran Bunda di rumah. Ayah juga berperan ya. Iya kan? Ayah itu juga punya peranan penting. Jangan sampai kita berpikir, oh ayah kerjanya cuman Bikin anak. selain itu Mbak, Iya. menafkahi, Oh iya, ya betul. pulang ke rumah, ketemu anaknya itu juga harus dimanfaatkan waktunya ya. Setuju. Dan satu lagi yang saya petik dari pemaparan Mbak Sahnas adalah ternyata anak dulu sama sekarang treatmentnya berbeda ya Mbak ya. Iyalah. Oke. Iya, kalau anak sekarang, kalau misalnya ini, adek, kalau misalnya saya manggilnya begitu kan saya manggilnya kakak, adik, bontot Aha, ya. aha. Adek, nggak tahu kenapa anak tengah itu ya, anak kejepit, kalau nggak dia baik banget, ya begitu deh. Oke. Iya kan, iya kan. Aha. Nah saya dapat rezeki yang begitu deh, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya bilang, adek, laporin ya, Oke. gitu. Jadi Mbak Sahnas buahnya sama tapi ketiganya punya karakter yang berbeda ya. Jauh. Beda generasi, beda sifat dan Iya. karakternya juga. Makanya tadi Betul. Mbak Sahnas juga memberikan penjelasan nge-treat anak zaman sekarang itu beda dengan zaman-zaman kita dulu mungkin Ibu ya. Nah kalau dulu mungkin dengan kekerasan udah nurut, kalau sekarang dengan kekerasan anaknya tambah keras lagi. Bener ya? Oke, saya ke Ibu Hani. Mewakili Bunda yang juga punya aktivitas luar biasa mendampingi Bapak ya di kedinasan, di pemerintahan. Bagaimana sih menurut Ibu parenting, pola asuh orang tua terhadap anak-anak di rumah? Seberapa penting dan apa yang Ibu lakukan untuk membagi waktu ya, aktivitas keluarga, anak-anak itu seperti apa Bu? Silakan. Ya, sebelum saya respon apa yang disampaikan Mas penyiar deh namanya. Gitu ya. Iya. Apa Mas apa? Mau disebut Mas Evan apa? saya. Oh, Mas Evan. Diingat ya Bu, namanya Mas siapa? Sudah ya, udah diingat Bunda se-Kabupaten Oh Malang iya, ini. saya calon ayah juga Ibu. Yeay. Tapi jodohnya belum ada, semoga di- promo. Ya, sebelum saya respon, izin saya menyapa bunda-bunda luar biasa Mbak Sanas. Yang hadir ini adalah pendidik PAUD se-Kabupaten Malang. Mulai dari Himpaudi, IGRA,
IGTKI. Boleh dong dilambaikan tangannya, Bunda. Yeay. Saya suka semangatnya Mas Anas dari pagi loh, Bunda-Bunda ini luar Yes. biasa ya. Dan bicara tentang parenting, kita tidak bisa sendiri seperti disampaikan Mbak Sanas. Maka ada support system yang hari ini juga hadir. Ada Bunda PAUD Kecamatan, para Bu Camat. Bunda Paul Kecamatan. Ada Bunda Desa, Ibu Kepala Desa dan Ibu Lurah. Bunda Kemudian Desa. yang bantu para bunda guru, ada kader-kader yang luar biasa Mbak Sanas. Iya. Yang tiap bulan menimbang, mengukur lingkar lengan, lingkar kepala dan lain-lain dari anak-anak di PAUD. Mana suaranya kader-kader Malang? Semua yang ada di tribun ini adalah orang-orang hebat yang penuh dengan pengabdian, mendedikasikan jiwanya untuk anak-anak usia dini, termasuk 3 ibu yang ada di kiri saya. Pasukan di belakangnya luar biasa, maka jangan coba-coba main-main dengan beliau bertiga. Betul ini. IGTKI punya berapa ribu pasukan, IGRA punya berapa ribu pasukan, dan Himpaudi punya berapa Bunda ribu mohon pasukan. izin. Kalau bunda-bunda sudah bergerak semuanya kalah kayaknya Kalah. ya. Oh, the power of bunda-bunda sepertinya Tepuk ini ya. tangan untuk Tepuk bunda yang tangan hebat. dong. Baik, kepada pertanyaannya Mas Evan, bagaimana sih membagi porsi kalau kita bicara tentang parenting? Tentunya di sini harus ada kolaborasi bahwa parenting itu, pengasuhan itu tidak hanya pada ibu, maka bapak juga punya peran. Maka saya sama Pak Wabub berbagi peran. Kapan Pak Wabub jadi saya dan kapan saya jadi Pak Wabub. Begitulah kurang lebihnya. Dan triknya bahwa cinta itu, porsi itu harus diberikan sama sehingga kita bisa membagi itu dengan bagus. Ketika dengan anak berarti 100% dengan anak dulu. Ketika saya jadi pendamping Pak Wabub, 100% menjadi pendamping di pekerjaan dulu. Dan ketika saya menjadi ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Malang, maka 100% saya adalah untuk bunda-bunda semua. Kuncinya di situ Mas Evan. Ya. Ini Bunda, saya tuh salut ya. Sosok Bunda itu bisa berperan jadi bapak. Tapi bapak itu belum tentu loh. Iya kan? Bisa berperan jadi bunda, bener nggak? Betul. Setuju nggak Bunda? Oh luar biasa. Itu sebabnya data menunjukkan lebih banyak janda daripada duda gitu. Karena bapak-bapak kawin lagi, ya Oke. kan? Gak tahan jadi Nah. ayah sekaligus ibu, ya enggak? Sementara kalau kita bisa Nah multitasking. itu dia. Itu salut sekali dan saya bangga banget. Ya buat mama saya, buat bunda-bunda semua yang ada di sini luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk seluruh bunda yang ada di sini. Dan tentunya kalau kita melihat perbedaan ya, anak zaman dulu, generasi-generasinya bunda, sama anak-anaknya bunda sekarang, apa sih yang membedakan bunda? Monggo silakan. Terima kasih Mas Evan, Mbak Sanas, Bunda. Izin saya juga ingin menyapa guru-guru TK yang dari tadi pagi mulai jam 6 sejumlah 4.600 guru TK, guru dari IGTKI, kemudian dari Himpaudi sejumlah 1.700 insya Allah, dan dari IGRA sekitar 440. Semangat yang hebat dari guru-guru semuanya untuk bersama-sama kita berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas anak usia dini. Menjawab pertanyaan Mas Evan, memang dari hari ke hari, dari zaman ke zaman pasti semuanya berubah. Dulu yang kita dengan kekerasan, dengan bentakan, kita sudah semakin patuh, semakin taat. Tetapi anak sekarang sesuai dengan perkembangan juga, dengan kemajuan teknologi, tentunya mereka seiring. Seperti kata Mbak Sana tadi, semakin kita keras, mereka di atas kita. Itu dia ya. Nah, Jadi panggil anak-anak dengan lemah lembut, usahakan suara kita tidak keras ya Bu ya. Mereka akan santun kepada kita, Baik. kepada semuanya. jadi harus belajar ini ya Mbak Sanas ya. Istilahnya acting kali ya.
mimik muka, terus intonasi suaranya. Ini kayaknya harus belajar ke Aku- Mbak aku Sasnas contoh nih ya. ya, aku Iya kan? contoh ya. Coba, Ini, ini pemilihan kalau diksi Aha. itu kan namanya kata ya. Iya. Katanya sama, intonasinya Beda. berbeda, itu di hati itu berbeda. Nyampainya Contoh ke ya, hati beda ya Mbak Contoh Sasnas ya. ya. Monggo. Evan, sini kamu. Hmm. Saya mau bicara. Itu Aduh. artinya apa, Van? Ini kayaknya aku mau dimarahin nih. Betul. Ya kan dari intonasinya. Betul. Ya Ini kan? kata-katanya yang kedua sama ya, Hmm. tapi intonasinya beda ya. Coba. Evan, sini kamu. Saya mau bicara. Waduh ini mau dikasih duit nih. Mau dikasih uang. Oh, gibah, Oh, iya. gibah. Oh Iya, gibah. Pasti mau diajak gosip ya kan Iya, ya. iya. Jadi betul Ibu, Iya. intonasi yang berbeda itu di anak itu akan berbeda. Jadi kalau misalnya kita keras ke anak, itu anak juga jadi sewot melulu gitu. Tapi ketika kita melembut sama dia, dia juga akhirnya menjadi menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada semuanya. Nah, kalau manggil anak pakai panggilan yang membuat dia senang ya. Sini pinter, pinter sini, Oke. sini sayang. Mbak Sini, Sasnas, gitu. maaf saya potong. Perlu nggak sih kita melihat Saya eh, bilang sini sayang tukang tahu dah. Mbak Sasnas, Apa? perlu nggak sih kita melihat perasaan atau keadaan hati anak? Apakah dia lagi bad mood? Kan anak-anak sekarang itu kadang suka mudian ya. Mesti kalau Cara-cara manggil-manggilnya, nge-treatmentnya. betul. Nanti Bener kan? Ibu nambahin ya pertanyaan Evan tadi ya, ibu-ibu semua ya. Kita kan punya level emosi. Betul. Nanti yang di itu barcode akan ada slide di sana tentang 9 level emosi manusia. 6 negatif, positifnya cuma 3. Jadi untuk kita baik ya, untuk kita emosinya positif, emang kudu upaya dan usaha. Orang jeleknya, negatifnya 6, positifnya cuma 3. Gitu kan? Nah, bagaimana caranya? Kita dulu ya. Kita dulu yang mesti memperbaikinya. Kalau kita emosinya lagi negatif, nggak boleh bilang jangan. Misalnya kalau kita lagi sedih, kita nggak boleh bilang ke diri kita jangan sedih. Karena dalam penelitian otak manusia, kata jangan itu adalah lakukan. Ibu-ibu, jangan membayangkan ya, ada kambing pakai pita pink, kacamatanya lucu banget. Yakin kambing ya? Iya. Jadi supaya kita naik levelnya positif adalah kita mesti mengakui, ya saya lagi sedih. Karena emosi manusia itu nggak pernah stabil, dia naik turun. Jadi kalau kita mengakui, dia akan cepat naik positif. Nanti di slide ada. Kemudian yang kedua, kita mesti mengetahui level emosi anak kita bukan? Jadi supaya nggak bentrok, komunikasi itu bukan satu ngomong satu jawab, satu ngomong satu, itu mah berantem namanya, begitu loh. Komunikasi itu adalah ada yang disebut diam. Karena semakin dia banyak ngomong, semakin kita tahu sebetulnya apa. Isi hatinya apa. Biarkan dia yang lebih banyak ngomong daripada kita yang nyerocos. Sehingga kita lebih mudah untuk mengetahui apakah dia negatif atau dia sudah positif level emosinya. Silakan ibu-ibu. Jadi Mbak Sasnas diamnya itu memperhatikan ya. Nah, jangan diam yang cuma tidak tahu apa-apa, tapi diamnya memperhatikan. Iya. Ini maunya gimana gitu kan? Betul. Karena pada dasarnya kita itu adalah orang tua yang icam. Tahu nggak icam? Apa itu Mbak Sasnas? Ikut campur urusan orang gitu ya. Itu sama Iya, anak iya, kan iya, suka iya. begitu. Adik-adik kalau mau main jangan begitu gitu Nah. loh. Iya enggak? Adik-adik kalau main jangan begitu. Anaknya mau main, kita yang ngatur-ngatur Nah. dia begitu. Jadi loh. harusnya dibiarkan aja mereka berekspresi, Betul. mengeksplor. Iya. Kita cuma melihat aja kalau emang udah nggak bener, kita benerin. Betul. Gitu ya, Jadi Mbak, ya? kalau misalnya anak punten ya ibu, kalau anak lagi ngambek kan dia suka gini nih ya, set gitu kan. Nah, Wah gila, terbang itu sepatu. Iya. Udah, coba aja, jangan bereaksi. Lihat aja dulu.
Karena emang dia nunggu kita bereaksi. Ngetes. Jadi jangan kepancing emosi Jangan juga ya kepancing. Bunda ya. Jangan bereaksi kalau emosi kita negatif. Lihatnya sambil tetap lihatnya sambil senyum. Tetap aja senyum. Senyum, ya. Karena dengan begitu dia turun tuh emosinya. Dua, kalau ngomong emak-emakku sayang, bunda-bunda sayang dan ayah-ayah, jangan nyindir ke anaknya ya. Misalnya contoh, anaknya mau ujian besok nonton TV melulu. Emak-emak nih biasanya begini, bagus, nonton TV aja terus, bagus. Kan begitu ya, nyindir-nyindir kan. Emang tuh dia matiin TV-nya? Enggak, tetap aja dia nonton. Jadi kalau ngomong tuh jelas, sayangku kita udah punya perjanjian ya, kalau besok ujian nontonnya tuh sampai pukul segini, ini udah waktunya dimatiin. 5 menit bunda, 5 menit, ya boleh 5 menit ya. Biar dia belajar nego. Itu lebih adem, Itu lebih diterimanya adem. lebih enak Dia ya. juga lebih Oke, ngerti. anaknya juga lebih Betul. mengerti ya, lebih paham dengan tanggung jawabnya nanti seperti apa. Setuju. Oke, Bunda Bunda, monggo tambahin. dilanjut. Nah tadi kan saya tanya, Sewot, anak sewot, kumaha nih nanganinnya, dibebeskan masukin ke tanah nggak bisa, iya. masukin Kadang lagi ke sini gini nggak Mbak, bisa. kadang Ya. kita kan orang pasti punya emosi ya kalau ngelihat anak aduh bandelnya minta ampun. Kita tuh kayaknya tersulut emosi untuk marah ya, untuk mangkel ya Bu ya. Tapi sebagai bunda, sebagai garda terdepan untuk mendidik buah hatinya tentunya kita harus bisa meredam emosi kita, harus tetap adem, harus tetap tenang, senyum, walaupun hatinya mungkin aduh marah ya. Oke, itu seperti apa Bu biasanya kalau menghadapi anak-anak yang seperti itu? Baik, terima kasih Mas Evan. Yang Iya. pertama izinkan kami Monggo, silakan. dari Bunda PAUD, baik dari Himpaudi, dari IGRA maupun dari IGTKI dan teman-teman semuanya untuk mengucapkan terima kasih kepada Pokja PAUD Kabupaten Malang yang sudah mempersiapkan acara sehebat ini. Terima kasih buat jajaran pemerintahan Kabupaten Malang yang bagi kami ini adalah hal yang sangat luar biasa. Terima kasih Erlangga juga yang sudah mensponsori acara ini. Benar sekali Mas Evan, sebagai orang tua kami berperan ganda. Di sekolah kami sebagai pendidik, di rumah kami sebagai emaknya anak-anak. Menstabilkan emosi kadang-kadang kalau di sekolah menghadapi anak didik itu, oh bisa loh ya. Belum lagi kalau Yo, masih, gini. tapi masih bisa nahan Mas Evan. belum lagi kalau marah sama bapaknya ya Bu ya. Kalau di Itu sekolah itu iya, kadang masih berpengaruh bisa sekali nahan, kan ya. masih bisa nahan ke Iya, anaknya. pelampiasannya biasanya ke Iya. anak-anak. Nah, itu juga harus Tapi terkontrol emosinya. nanti akan beda kalau di rumah ya, kadang-kadang akan beda itu. Tapi intinya begini, ketika kita dalam keadaan emosi, baik sebagai pendidik maupun emaknya anak di rumah, benar kata Mbak Sanas, utamakan senyum. Oh betul. Senyum itu meredam sekian persen rasa marah. Itu bener banget. Jadi ketika kita lagi nggak enak itu kita senyum-senyum aja deh. Ya, senyum-senyum dan jangan berkata dulu. Lebih baik kita menghindar dulu. Ya, bukan berucap. Ketika kita lagi emosi itu bukan berucap tapi kita meredam hati kita Bunda dulu. diem dan senyum aja Iya, gitu ya. Itu udah diam kayaknya dan aduh senyum. udah. Dan satu hal yang bisa kita petik sebenarnya Mas, bahwasanya dari anak lah kita itu belajar. Kita bisa menjadi pendidik yang seperti apa, jadi ibu yang seperti apa, itu sebenarnya dari anak-anak. Bukan kita sakti dengan sendirinya, bukan. Tapi justru karena kita bergaul dengan mereka, kita sering berada bersama mereka, banyak ilmu yang akan kita dapat. Itu mungkin Mas, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangannya dong. Untuk seluruh bunda yang hadir siang hari ini. Sekarang saya mau kasih kesempatan, boleh ya Mbak ya, Bunda ya. Satu lagi boleh, silakan menambahkan sebelum kita Terima kasih. lempar pertanyaan ke, aduh banyak sekali di bunda-bunda di sini ya. Oke, terima kasih. Mohon izin Mas Evan. Monggo, Mbak Anas untuk silakan. menyapa. Mana IGTKI? Himaudi, IGRA, kecamatan dan desa. Oke, mohon izin kami dari Himpaudi, kami dalam hal ini dalam berkonvergensi penurunan stunting, kami dalam mengimplementasikan program PAUD HI, diantara kita melalui pendidikan.
ada satu tantangan bagi kami bahwa anak didik kami semua itu kan adalah anak didik yang lahir di era digital. Era di mana mereka lahir sudah pegang HP. Betul ya. Kemudian akan tetapi tantangan kami adalah seorang guru, kita ini kan adalah berbagai macam generasi. Ada generasi seperti saya baby boomer. Ya. Baby boomer, Y, betul. Kemudian ada generasi X, Y, Z. Iya, bahasa pasti, iya. Milenial ya seperti itu. Ini yang harus menjadi tantangan kami adalah kita harus mampu melepas helm. Helm yang selama ini kita pakai, yang sering kita tadi yang disampaikan oleh Mbak Anas, hayo kamu harus seperti ini, kamu harus seperti mama, kamu harus menjadi dokter, padahal setiap anak adalah unik, betul nggak tuh? Betul, betul. Kemudian setiap anak punya potensi yang berbeda-beda. Itu yang menjadi tantangan kami. Tapi kita syukuri bahwa di kurikulum kita sekarang adalah kurikulum merdeka. Kita harus mampu mendiferensiasikan tentang pendidikan kepada anak-anak. Kita harus memberikan stimulasi sesuai dengan potensi yang dimiliki anak. Ini yang menjadi tantangan bagi kami. Jadi kami harus helm yang selama ini tadi disampaikan oleh Mbak Anas tadi harus dilepas. Bahwa kita menyadari bahwa kita ini sedang menghadapi anak yang milenial yang semua serba digital. Dan akibatnya bunda-bunda bahwa sekarang ini banyak permasalahan anak yang ABK speed delay. Jadi anak itu usia 3-4 tahun itu sulit bicara, bisa bicara pun dia pakai bahasanya bahasa nusewu, YouTube. Jadi kadang-kadang flying, misalnya seperti itu ya, butterfly. Ketika kami menyampaikan anak-anak ini adalah kupu, no, that's Kayaknya mereka sudah terpengaruh dengan sosial media yang mereka lihat setiap harinya ya. Ini yang menjadi tantangan kami sebagai guru PAUD. Baik, baik. Mudah-mudahan kami dengan kolaborasi yang seperti ini hanya ada di Kabupaten Malang. Kolaborasi IGTKI, Himpaudi dan IGRA hanya di Kabupaten Malang. Dan kami berdoa juga mudah-mudahan undang-undang Sisdiknas bahwa guru PAUD non formal bisa diakui menjadi guru formal. Terima kasih. Kita aminin ya, kita aminin bersama, kita berdoa bersama ya. Karena peran bukan, saya menyebutnya bukan guru pendidik, itu lebih ini ya, setuju, lebih tepat ya. Soalnya ya Mas Evan, Iya. menjadi guru PAUD itu jauh lebih susah Betul, daripada setuju. dosen Nah, S3. iya. Tahu nggak? Bener apa enggak? Karena dari usia dini itulah Fondasi kita itu. menanamkan jati diri anak ya, menjadi fondasi. Benar kata Mbak Sahnas ya. Bakal seperti apa nanti kelak dewasa anak-anak kita ini Dan ya. ada penelitian anak yang sekolah PAUD jauh dia lebih matang Oke. ketika dia Betul, dewasa. betul. Iya kan? Berbeda. Baik. Beda sekali. Siap. Terus Merdeka Belajar yang tadi ya Bu ya. Merdeka Ibu menambahkan, Boleh. Monggo silakan. Jadi di Kabupaten Malang, karena dari penelitian kan yang masuk PAUD jauh lebih matang, kita ada gerakan Mbak Sanas di Betul. Kabupaten. Ayo ke PAUD. Jadi satu kabupaten diharapkan yang punya anak usia 0 sampai 6 lah, itu masuk PAUD dulu sebelum ke sekolah lebih lanjut atau pendidikan di atas. Bunda berarti Gitu ya. peran Bunda PAUD Desa Nah, juga ini penting ada ya, Peran Bunda Bunda ya. PAUD Desa luar Ada biasa Bunda ya. PAUD Desa, Iya. seperti itu. Termasuk yang Merdeka Belajar yang tadi Ibu Ya. sampaikan itu ya sayang adalah misalnya seperti membaca gitu ya. Bukan kita yang milih bukunya, dia yang milih bukunya. Walaupun di buku kita nggak suka, itu lagi nih anak ya. Tapi itulah Merdeka Belajar. Diferensiasi anak. Iya, jadi biarkan mereka yang memilih. Dan ini tantangannya guru Mbak Sanas, Betul. Merdeka Belajar ini. Guru melepas muridnya melakukan apa yang dia mau. Dari paradigma lama, guru ngatur muridnya. Itu Iya. tantangan para guru. Jadi Bunda membiarkan anak-anak kita Betul. berekspresi, kita cuma melihat kalaupun itu tidak betul, kita betulkan seperti itu ya. Belajar melepaskan egonya guru. Nah, pendidik. belajar Ya. Ini yang melepaskan kami ego guru. bicara ya adalah untuk menghasilkan generasi yang anak-anaknya baik. Di slide yang saya kasih yang di barcode itu ya ada mesin kecerdasan.
Ya, mesin kecerdasan. Punten sebentar aja. Mesin kecerdasan itu ada bagian kiri, ada yang bagian kanan, otak kiri, otak kanan, limbik kiri, limbik kanan, otak tengah. Ya, kita pedagogik adalah cara mengajar. Pedagogik di Indonesia, kita mencetak anak-anak yang memakai otak yang kiri. Otak kiri itu adalah menghafal dan cerdas, analogi, logika, itu yang kiri ya. Kalau yang kanan adalah kreativitas, level emosi, dan dia pandai menjalin hubungan sama orang, itu yang kanan. Kita main sebentar ya, Otak kiri nih ya, otak kiri, limbik kiri ya. Jawabnya cepat ya, nggak boleh lola. Tahu nggak lola? Loading lama, ya cepat ya. 1 tambah 1, 7 tambah 5, 9 kurang 3, 2 ditambah akar 16. Agak susah ya, agak lama ya, iya. Mbak Sanas, 6. izin. Ya. Kalau angkanya diganti duit, kayaknya mudah-mudahan lebih enak. Oh, dijawab. Bener ya? Kalau diganti duit, itu kan lebih gampang sepertinya ya. Oh. Lagi ya, aku naikin ya. 7 ditambah kosinus 60. Oke. Ini artinya, apakah saya berhak mengatakan Bunda nggak cerdas? Nggak boleh. Karena di gudang memori, kosinus, sinus, tangen, dan juga akar-akaran ada, di memorinya ada, tapi di ujung, belakang, dan berdebu. Karena semuanya kan lulus SMP gitu loh. Itu pelajaran SMP, paham ya? Cuman karena nggak dipakai, maka dia berdebu di ingatan kita. Kalau dipanggil-panggil kayak naik sepeda, nanti lah kagoknya cuma 5 menit, abis itu lancar lagi. Itulah bagian kiri, oke? Sekarang bagian kanan. Inilah yang perlu diperbaiki seperti yang tadi Ibu sampaikan semuanya di sini. Ini bagian otak kanan dan limbik kanan membuat anak kita tuh menjadi baik. Karakternya bagus, anak yang berkarakter, itu bagian kanan. Akan tetapi pengajaran kita di Indonesia kanan dibikin ke kiri-kirian. Aku buktikan ya, main ya. Siap? 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 Oke. Sayangku, kalau saya menginginkan semua ini menggambar pemandangan, apa yang digambar? Saya tebak ya, gunungnya pasti ada. Matahari. Jumlah gunungnya ada? Ibu teh gambar gunung apa BH? Ada jalan? Jalannya 2 jenis ya. Yang satu perspektif sempit ke lebar, yang satu berkelok-kelok kayak ular. Ada gubuk? Ada. Kenapa ya kontraktor dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat, pintunya di kiri, jendelanya di kanan, terus jendelanya di garis? Iya ya. Ada padi? Bentuknya begini tuh di garis ya. Ada burung? Kayak McDonald ya. Ada pohon? Pohon apa? Kenapa gambar pohon kelapa di gunung? Pohon kelapa kuduna di? Sudahlah salah, diwariskan pula ke anak-anak. Maaf Mbak, itu di balik gunung ada pantai sebenarnya. Padahal kita itu Indonesia, negara kita maritim. Lautannya lebih luas daripada daratan, setuju? Tapi sedikit sekali anak-anak yang menggambar pemandangan gelombang, matahari terbit, tenggelam, enggak. Karena kalau enggak gambar gunung, dia mesti remedial PAUD. Sampai di sini paham pesannya? Itu bagian kanan yang kita paksa untuk sama seperti kiri, hafalan. Sayangku, langit warnanya apa? Izin ya, langitnya agak orange. Karena bisa jadi saya lagi puasa. Kalau biru mulu kapan beduk?
Rumput warnanya apa sayang? Izin ya, mau dikasih merah, soalnya mau dibakar karena bikin pemukiman guru PAUD di situ. Paham maksudnya? Apa yang dilihat sama bunda dan ayah dan yang saya lihat berbeda. Itulah kanan. Kalau bunda memaksa nih cara kerja otak kanan anak-anak kita sama seperti kiri, percaya sama saya, mereka nggak punya kerjaan di masa depan. Kan kita udah era digital 4.0, ngerti nggak tuh era digital 4.0? Artinya manusia diganti sama robot. Dulu, contoh ya, dulu penjaga tol bentuknya manusia, ya enggak? Terima duit, ngasih karcis, gitu kan? Sekarang tuh ada namanya gitu kan di tempat jaga dia ya. Sekarang namanya diganti jadi Imani sama Ito. Betul nggak sih? Sama Flash gitu kan? Dulu buka rekening bank mesti ketemu manusia teller di bank. Sekarang pakai handphone buka rekening bisa. Itu adalah kiri yang diajarkan, yang diganti sama mesin. Jadi perusahaan lebih milih beli mesin yang gak rewel, yang gak demo, yang gak dibayar asuransi, tanggungan kesehatan dibandingkan manusia. Yang robot gak bisa itu adalah bagian kanan. Kreativitas, emosi, menjaga hubungan, robot itu nggak bisa. Banyak sekali bimbel untuk bikin anak pintar, tapi nggak ada bimbingan belajar bikin anak baik, bukan? Iya. Pintar itu gampang sayangku. Kalau mau bikin anak pintar tuh gampang, gampang banget. Selama dia nggak males buat hafal, pasti dia pintar. Diulang-ulang aja, pasti dia ahli. Lihat aja. Tetapi untuk menjadi anak baik itu tugas kita. Oke semuanya, gini. Tangannya, ayo semua, tangannya begini. Semoga tangannya. Lihat ya, yang jempol kanannya di atas itu ada, kan kebalik. Badan sama otak kan kebalik ya. Kalau jempol kanan di atas, artinya yang aktif adalah otak kiri kita. Kalau dibalik gak enak kan? Ya. Kalau yang Anda jempol kirinya di atas, maka otak kanannya yang lebih aktif. Oke? Ya. Sekarang kita pahamlah kenapa anak semakin pintar nggak punya temen. Karena kamarnya beda. Sementara anak yang biasa-biasa aja, nggak pinter-pinter banget, kepala geng karena jago rekrutmen. Iya kan? Iya. Maka ayo aktifkan keduanya sehingga otak tengahnya dia berfungsi. Otak tengah itu tugasnya adalah insting dan membuat dia adalah compatible. Inggrisnya compatible, Indonesianya tuh cocok. Dia cocokkan bekerja sama siapa, nggak cepat mutung, nggak cepat pundung, nggak cepat berantem, itu otak tengah. Dia bisa dikasih tekanan kehidupan, dia tidak patah. Tidak lari ke aneh-aneh. Nah itu otak tengah. Melalui kanan jauh lebih mudah daripada melalui kiri. Jadi hargailah anak yang kreatif. Hargailah anak-anak PAUD yang kita bilang nakal. Itu nggak nakal, itu banyak akalnya mereka. Oke? Tepuk tangan dong. Jadi dari sini kita bisa lebih memahami ya anak itu seperti apa karakternya. Ini memang tugas dari bunda-bunda semuanya. Luar biasa. Kita akan kasih kesempatan untuk bunda-bunda yang hadir untuk bertanya dan kita sediakan ada 5 hadiah. Silahkan, boleh ada teman-teman dari panitia. Silahkan yang mau tanya. Angkat tangan boleh. Boleh Mbak Sasnas dipilih yang sebelah mana? Ibu, ibu berbatik biru sama yang merah. Boleh, silakan. Ibu berbatik biru, perkenalkan dulu nama dari mana. Monggo Ibu. Silakan. Ibu sini aja supaya bisa foto. Oh. Kalau foto kayaknya semuanya pengen foto nanti Mbak Sasnas. Iya, monggo Ibu. Hati-hati Ibu pelan-pelan. Monggo silakan. Oh, ada Ibu berbatik biru, berbatik merah. Monggo silakan. Ibu namanya siapa?
Nancy. Nancy? Yes, Nancy. Nancy. Keren banget, milenial sekali namanya Ibu. Alhamdulillah. Iya, Ibu Nancy dari mana kalau boleh tahu? Saya dari Kecamatan Wagir. Teman-teman dari Wagir mana? Itu cuma satu. Iya, loh. Oh, di sana ada, oke. Iya. Iya, silakan. Ibu Nancy Pertanyaannya, pertanyaannya. sayang. Monggo. Dari tadi sebenarnya saya juga tipe orang yang visual, Mbak Visual. Sahnas. Jadi duduk saya sebenarnya di sana, tapi saya tuh udah lega kalau nggak lihat mimiknya dari Mbak Sahnas untuk menjelaskan. Nah, pertanyaan spesifik tidak Mbak Sahnas, mungkin kiat dari Mbak Sahnas untuk bisa mengelola emosi dengan banyaknya kegiatan, dengan banyaknya peran yang Mbak Sahnas sudah perankan, baik itu di keluarga maupun selebriti dan sebagainya. Sama seperti kita, bahwa untuk mengelola emosi, kita guru PAUD itu saya sendiri agak lebih sulit. Paham pertanyaannya, Bu Nancy. Nggih. Ya. Nah, kiat dari Mbak Sahnas Kiat. sendiri bagaimana? Karena setiap orang itu kan punya kiat-kiat khusus nih. Baik, Kan sayang. jarang-jarang nih kiat dari salah seorang artis Paham. Indonesia di sini. Paham. Gitu. Terima kasih Bu Nancy. Matur nuwun. Ibu silakan cantik. Punten Bu Nancy. Pertanyaannya ditampung dulu, nanti kita akan jawab satu persatu. Ibu, perkenalkan nama dan dari mana? Saya Andi Pangestu dari Kepanjen. Dari Kepanjen. Akapsi, anak kampung sini. Akapsi, anak kampung sini. Oke, baik. Oke. Monggo. Pertanyaan saya, mohon tipsnya untuk menjadi ibu yang menyenangkan bagi anak-anak di tengah kegalauan karena BBM yang naik, sembako yang naik. Ini Tipsnya. kayaknya curhatan emak-emak ya, efek dari BBM naik. Aduh, mikir ya Bu ya. Iya, biar selalu menjadi ibu yang menyenangkan di rumah maupun di sekolah. Begitu. Baik. Mau foto dulu silakan, yang mau foto, mau difotokan silakan. Kameranya banyak nih kayaknya ya. Silakan. Mau selfie monggo silakan sebelum kita jawab. Mbak Sahnas di tengah silakan. Baik, terima kasih. Sebelum kita satu lagi, oke. Ibu punyanya Facebook atau Instagram? Oh, followernya, oh luar biasa. Iya bertiga, selfie bertiga, silakan. Iya. Jadi ibu-ibu ini, bunda-bunda ini harus jadi bunda-bunda yang milenial juga ya. Harus aktif sosial medianya, bisa melihat anak-anaknya yang main sosial media. Mbak Sahnas jangan kemana-mana dulu Ibu. Ini ada hadiah, silakan Mbak Sahnas, monggo silakan. Ibu, monggo silakan. Ada 2 hadiah, mesti ada 3 lagi. Silahkan. Pokoknya kalau ibu-ibu, foto itu harus wajib ya. Iya kan Mas Anas? Iya. Silakan satu lagi hadiahnya. Nah, iya awas. Enggak. Siap. Aduh, luar biasa. Matur nuwun Ibu, kita akan jawab pertanyaan dari Anda. Silakan Mbak Sanas ya. Ibu nambahin ya. Ibu monggo nanti ditambahin ya. Monggo silakan. Baik, yang pertama adalah tentang bagaimana mengatur emosi kita. Saya mau nanya dulu, Bunda, Ayah, saya megang apa? Susu. Ini berat apa ringan? Ringan ya. Tapi kalau 10 jam saya mesti begini terus, maka yang ringan jadi berat. Paham nggak? Karena energi saya sudah habis. Maka taruh saja, jangan dipegang terus itu masalah. Lakukan sesuatu yang membuat kita senang. Suka masak, gi sana masak. Bagi-bagiin ke tetangga, biar berkah hidupnya. Enakan tetangganya, saya jadi tetangga aja deh. Suka bercocok tanam, asana nanam. Kalau lagi emosinya nggak enak, setuju. Suka beresin rumah, sana ngosek WC. Sampai tetangga punya sini saya gosekin hati saya supaya lega. Jadi ketika kita melakukan hal yang kita senangi, mau goyang-goyang, denger musik, ketawa-ketawa, nonton TV, maka dia akan kembali lagi menjadi nyaman. Bunda dan ayahku sayang, saya tetap ada yang ayah sebagian di sini saya panggil. Benar Van, karena ini mesti kerjasama.
kalau bunda lagi emosinya nggak baik, ayahnya yang maju. Karena mulut ini tuh tajam loh, mulut tuh tajam. Bunda hati-hati jaga ucapan ya. Mulut itu sumber penyakit. Kalau nggak salah makan, salah ngomong. Kalau salah ada obatnya, kita nggak bolak-balik ke WC. Tapi kalau salah ngomong kayak paku di tembok. Pakunya dicabut tapi masih ada bolongnya. Dan ini doa, hati-hati gitu ya. Makanya tadi udah diingetin kalau emosinya lagi nggak baik, senyum aja. Dalam hati, ya. Itu yang mesti dilakukan, hati-hati. Kalau nggak nanti menyesal. Kemudian itu dari saya tipsnya. Lakukan sesuatu yang kita suka. Jangan bereaksi kalau emosi kita negatif. Karena nanti akan ada luka batin yang direkam oleh anak kita sejak usia PAUD. Kalau kita lagi nggak sanggup, suruh suami kita yang ngomong. Kalau ayah lagi marah, bunda yang maju. Selalu begitu. Setuju ya? Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, sama sebetulnya ya? Iya sama, intinya sama Mbak. Iya, sebetulnya gini. Jadi orang, aku mau nanya, marah boleh nggak? Marah boleh? Boleh, marah tuh boleh. Tapi kan kita bisa milih kata-kata marahnya kan? Setuju apa enggak? Ngambek boleh nggak? Boleh perempuan. Perempuan kan suka ngambek ya. Saya tuh paling susah ngomong sama perempuan, tahu nggak? Iya. Ibu namanya siapa? Bu Erni. Bu Erni marah sama saya? Enggak. Itu arti Bu Erni lagi marah sama saya, betul apa enggak? Perempuan tuh mesti ditanya 3 kali biar ngaku. Jadi kalau mau ngambek boleh, tapi jangan mukul, jangan nyubit, jangan nyiksa mulut. Ada orang tua yang bikin violence, kekerasan pakai fisik atau pakai ucapan. Ngomong ucapan tuh lebih sakit loh daripada fisik. Betul ya? Betul. Apalagi kalau seorang ibu kepada anaknya, itu anak sampai kapanpun dia ingat. Jadi hati-hati untuk melakukan itu. Ya, bunda juga nggak oke. Kalau misalnya kita cek, kalau emosi kita lagi jelek, bunda nggak boleh ngomong dan nggak. Jadi boleh apa? Nulis. Iya boleh nulis, tapi nggak boleh nulis di sosial media ya. Jangan. Ini kayaknya kebiasaan ya, jangan ya Bunda ya. Itu flexing emosi. Iya biasanya meluapkannya di situ. Betul. Baik. Punten ibu namanya siapa? Bu Sunarlin. Iya, Bu Sunarlin. Nih Bu Sunarlin lagi berantem sama saya, ya. Ini kejadian nih orang tua suka begitu, anak tuh nyontoh loh. Bu Sumarlin enggak, terus kayaknya tipenya punyanya Facebook ya, enggak punya Instagram kayak tipenya ya, iya. Nulis di Facebook tentang pertengkaran kita berdua, tapi nggak disebut namanya Syahnas, nggak disebut. Tapi Nyindir ya? Nyindir dan nyinyir gitu ya. Menceritakan apa kejadiannya. Pertanyaanku, ibu pikir aku buta huruf. Aku kan bisa baca bu, gitu loh. Ibu pikir aku ndak punya teman. Aku punya teman si Evan. Nas, lu diomongin tuh sama Bu Sumar, lu baca deh gitu loh. Jadi artinya hanya gara-gara nulis di sosial media yang tadinya kita ribut sama satu orang, ribut ada tambahan teman-temannya orang itu. Jadinya sekompi Bunda, ya kan, se-RT, se-RW. Sementara yang seperti saya bilang bahwa hati manusia itu kayak di tangan Tuhan yang diombang-ambingkan begini saja. Bisa jadi saya sekarang salah. Ketika saya belajar sesuatu dan memperbaiki, tapi hubungan kita sudah rusak. Begitu jawabannya, oke? Terima kasih. Masih ada 3 pertanyaan lagi, silakan. Tapi terima kasih Mbak Sahnas ilmunya, nanti kalau tanya ke pasangan saya, biar beliau jawab jujur, harus ditanya 3 kali ya. Siapa? Sebelah
Ibu, monggo dipilih. Masih ada 3. Baik, ini dari Bunda Kecamatan dulu ya. Satu, ayo monggo Bu Boleh maju ya? Erva, Bu Erva. Maju Bu Erva. Ibu, saya bingung semuanya. Dari kecamatan, Bunda tadi ya, Ibu ya? Boleh. Boleh. Maju, monggo silakan. Satu lagi. Sebelah sini mungkin? Terlalu banyak ya. Iya, aduh nggak apa-apa. Semoga Ini saking pertanyaan. antusiasnya Iya, ketemu semoga Mbak Sanas semoga luar pertanyaannya biasa. bisa mewakili nanti. Boleh, ayo Bunda Desa 1, Iya. Bunda Camat 1. Dari sini. Kader 1. Oke, ayo. Sisanya tunggu ya. Iya. Sabar ya ibu-ibu sayang. Ibu sebelah sini mungkin dipilih. 3 dulu biar panggungnya nggak full ya Mas Iya, Evan silakan. ya. Biar dipilih Ibu. Ya, ayo Bunda. Iya, satu lagi. Bu Erva. Oh, Bu Erva. Satu sudah. lagi. IGTKI. Boleh 1. Aduh, Ayo. saya kalau musuh ibu-ibu ini Ayo saya Mas Evan, nyerah aja. gimana ini Mas Evan? Iya. Dikeroyok ibu-ibu ini. Nah, ayo. aduh, gimana? Belum. Ibu. Tunggu dulu ya Ibu. Monggo, nyuwun sewu boleh kembali dulu nggak apa-apa ya Bu ya. Tapi kalau foto boleh nanti ya. Foto dulu boleh. Foto dulu Ibu. Iya boleh. Iya hati-hati monggo lewat sini lewat depan aja. Mau foto dulu silakan. Sambil mengutarakan pertanyaan. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu-ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin Ibu, saya mau menanyakan. Sekarang itu kan ada salah satu aplikasi ya. Nah, di situ terkadang kan kita melihat banyak anak yang masih usia balita dan mereka bisa mengikuti parkour semuanya. Goyang Nah, semuanya ya. itu. Oke. Dengan bangganya orang tuanya meng-up anaknya tersebut. Oh baik. Nah. Di-upload ya Ibu Iya, ya. di-upload. Iya. Mereka bangga, oh anak saya bisa mengikuti semua gerakan seperti Iya, ini. baik. Bagaimanakah dengan orang tua yang seperti itu? Baik. Kedua, ada 2 pertanyaan. Iya. Kedua, kita sebagai orang tua, kadang antara ayah dan ibu, Baik. cara didik kita kan tidak Berbeda. sama. Iya. Berbeda, baik. Semisal ibu didiknya A, ternyata si ayah B, apalagi dengan nenek atau kakek, pasti banyak yang bertentangan dengan orang tua. Bagaimana cara orang Menyikapinya. tua menyikapinya Baik. supaya bisa sejalan dengan yang Baik. kita. Siap. Pertanyaannya tadi sudah ya. Oke. Ada 2 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya nanti kita akan tampung. Sudah saya Iya. catat. Monggo Ibu. Ibu nanti bantu jawab ya. Nggih, Nah. terima kasih. Saya Bu Erva dari Bunda PAUD Kecamatan Dau. Baik. Begini Mbak Sahnas, tadi ada semacam stereotip bahwa parenting itu milik Bunda. Kayak yang hadir di sini 8 ribuan orang itu enggak ada 10% pandanya. Iya. Nah, bagaimana kita merubah image ini agar relasi antara bapak dan ibu di dalam mendidik ini bisa Biar balance ya, biar Iya. biar tidak hanya bundanya saja yang ayahnya juga ikut berperan Iya, gitu ya. Karena Oke. setiap kegiatan parenting itu yang hadir pasti ibu. Nah, Baik. yang kedua ini karena role model yang terjadi di masyarakat atau di rumah ini akan terbawa di sekolah. Nah, bagaimana ketika orang tua itu mengintervensi bu guru? Ini yang kadang sulit. Bu gurunya itu diintervensi, kayak yang membuat kurikulum itu orang tuanya. Nah ini yang fenomena yang sekarang ini terjadi, seperti pendidikan PAUD yang seharusnya tidak calistun, tetapi karena tuntutan dari sekolah agar anak-anak itu bisa baca tulis, ini akhirnya menjadi kurikulum kita yang amburadul, Baik. harus ada tuntutan yang itu. Jadi mengantisipasi intervensi dari Orang tua. wali ya Iya, ke ibu wali, guru ya. iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Ya, mungkin cukup. Terima kasih. Saya Ibu Dwi, Iya. kader Posyandu dari Gunung Jati Jabung. Mhm. Pertanyaan saya tentang anak-anak ini kakak. Oke.
Bunda itu multitasking tuh, buktinya Bagaimana? multitasking ya. Bagaimana kiatnya untuk tetap menjalin kedekatan dengan anak yang sudah mulai dewasa, Ibu? Anak saya kebetulan sudah mulai kuliah, nggih. Nah, bagaimana caranya supaya mereka tetap percaya kepada orang tuanya untuk cerita masalah-masalah mereka yang hadapi gitu. Terima kasih. Usia berapa? Usia Putra-putrinya? 17. 17 ya. Udah ABG ya. Oke. Iya, Supaya baik. Tetap percaya sama orang tua cerita Tetap percaya apa, sama nggih. orang tuanya, tetap bisa bercerita Iya. gitu ya. Silakan. Monggo Terima kasih. silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sanas, hanya satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Mbak Sanas. Kebetulan saya adalah guru TK di pelosok di desa sekali, dan pengasuhan yang ada di sekitar TK saya adalah pengasuhan dari nenek. Kemudian banyak sekali anak-anak yang mengalami speech delay. Space delay. Kesulitan saya di situ karena saya bukan praktisi di situ, Bunda. Jadi speech delay, dan yang paling banyak kedua adalah memiliki tipologi kinestetik. Tipologi kinestetik. Oke, baik. Jadi umek tok, mboten saged anteng. Kemudian yang satu enggak bisa diam nih, Bunda. Baik. Terima kasih Mbak Sanas. Sudah saya catat pertanyaannya. Matur nuwun karena ini hadiahnya. Oh ya, aduh, antus luar biasa Ibu ternyata siang hari ini. Nggak apa ya, silakan. Iya, terima kasih kepada Mas Evan yang telah memberikan waktu kepada saya. Sebetulnya Siap. pertanyaan saya hampir sama dengan Ibu yang dari IGTKI. Nah, di sini itu seringnya di Kabupaten Malang itu yang saya alami khususnya banyak anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus, tetapi mau disekolahkan di sekolah umum biasanya anak-anak ketinggalan. Terus kemudian gurunya seperti saya khususnya kurang mengetahui tentang anak-anak kebutuhan khusus. Baik, nge-treatnya seperti apa? Iya, ya? itu ilmunya kurang tahu. Iya, iya. Dan mau dikeluarkan dari sekolah itu juga kasihan. Nah, kasihan ya, baik. Dan akhirnya di kelas kita kesulitan untuk menangani. Jadi apa yang harus Dilakukan. bunda-bunda lakukan gitu ya? Nah, kebetulan Baik. ada Ibu Wakil Bupati. Iya. Baik. Kira-kira ada tidak Solusinya layanan? seperti apa nanti ya? Iya, Baik. layanan untuk Coba anak kita akan kebutuhan jawab. khusus, Ibu. Cara mengajarnya seperti itu ya. Oke. Mungkin ada sekolah khusus Nah. yang bisa menerima. Mungkin bisa jadi masukan ya, Bunda, Ibu Iya. ya, monggo. Iya. Baik. Terima kasih. Sama-sama matur nuwun. Mas Evan, sambil Iya. tunggu waktu biar jawabannya langsung. Saya boleh sambil kasih hadiah? Boleh, Bunda boleh. boleh silakan. Jadi ibunda sekalian, inilah fungsi harmonisasi dan sinergitas. Tepuk tangan boleh. Ketika ada kebutuhan yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga PAUD, maka forum inilah jadi solusinya. Maka ABK ini menjadi catatan kita ya ibunda sekalian. Baik. Ke depan kita tata bagaimana anak berkebutuhan khusus yang ada di lembaganya ibu, kita beri sebuah kekhususan. Seperti apa nanti kita bahas di program selanjutnya. Baik, Begitu, baik kita akan ya. maksimalkan nanti ya Ibu ya. Boleh Ibu Hani monggo silakan dibantu untuk memberikan hadiah. Ada berapa hadiah? Ada 5, oke. Masing-masing dikasih satu hadiah. Nanti kita bantu jawab ya Mbak Sas ya. Kita jawab dengan singkat, jelas, padat. Aduh, saya kewalahan memang kalau bersama dengan ibu-ibu ini luar biasa. Bu Hani monggo satu hadiah. Mbak Sas boleh dibantu? Iya silakan. Fotonya udah semua ya? Fotonya udah, oke. Baik. Iya. Iya. Bu izin kayaknya ini durasinya ditambah deh Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Mbak Sanas John Sewu silakan. Monggo. Sudah semuanya? Iya. Satu hadiah lagi, sama-sama Ibu. Mbak Sa, monggo silakan. Satu lagi, silahkan kembali ke tempat, nanti kita akan coba jawab pertanyaannya. Hati-hati. Iya. Baik, matur nuwun. Iya, nanti lewat depan saja Ibu turunnya. Silakan. Iya, sehat-sehat semuanya Bunda. Ya.
Bu Hani ternyata antusiasnya bunda-bunda ini luar biasa. Coba biasa, saya luar sebagai biasa. notulen sudah mencatat pertanyaan-pertanyaannya. Ya, terkait maraknya aplikasi TikTok, Pargoy. Itu kan bunda-bunda sering tuh mengupload video putra-putrinya di akun sosial media TikTok dengan bangganya. Ini kalau menurut bunda seperti apa? Apakah ini sebuah kebenaran atau dibolehkan atau jangan deh gitu loh? Baik. Sebagai bunda. Kita mesti jawab semua Nah. satu persatu. Ayo Ibu, Iya, walaupun gimana? singkat mesti jawab. Iya. Jawab bareng ya berempat Mhm. biar kita kompak. Siap. Gimana? Oke, kompak ya kita berempat. Siap. Jawabannya satu suara, yaitu sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak ya. Dijawab dengan singkat jelas pada sebaiknya. Saya garis bawahi lagi. Kalau misalnya memvideo putra-putrinya Pargoy, nggak apa-apa disimpan di handphone saja, tapi jangan di-upload ya. Ini untuk kepentinganku, untuk kenyamanan kita bersama. Ya, baik. Sudah ya. Kemudian yang kedua, untuk mendidik. Terkadang peran ayah dan bunda itu harus imbang. Bagaimana untuk bisa menyelaraskan? Aku ya. Boleh. Baik. Kan tadi udah dibilang bahwa anak-anak itu adalah DNA-nya setengah kita, setengah pasangan. Setengah kebaikan, setengah keburukan. Jadi kenapa kita mesti tarik pasangan kita? Karena kalau misalnya dia lagi sewot atau aneh gitu ya, kita mesti bisa menilai. Ini kita kecil atau pasangan kita kecil nih yang muncul. Kalau ternyata itu sifat kita, kita yang hadapin. Karena kita tahu waktu seusia dia, kita mau diapain. Tetapi kalau yang muncul sifatnya pasangan kita bisa salah nanganinnya. Suruh dia yang nanganin. Cuma gini Mbak Sanas, tidak semua bapak-bapak ini mau dan Nah. peduli gitu ya Ibu. Tuh, Masalahnya langsung di sana. bilang nih bunda-bunda ya. Jadi bagaimana harus caranya? ada Bagaimana Berarti harus ada kesepakatan dulu ya Ada antara bunda komitmen. dan ayah di rumah ya. Bagaimana cara mendidik Sama putra-putrinya ini, ya? tahu nggak kenapa ayah-ayah nggak turun tangan? Bukan, soalnya kita juga nggak ngasih kesempatan. Betul apa enggak? Betul Jadi- Ibu. Iya kan? Jadi biarin aja misalnya dia lagi mau nanganin anak kita, tetapi nggak sesuai dengan format kita. Jangan cepet-cepet dikoreksi, nanti dia nggak pede ngerjainnya. Karena kita suka ngegentak-gentak dia, jangan begitu. Kalah itu begitu. Nah, dia jadi putus asa gitu. Akhirnya loh. nggak mau ya Mbak? Akhirnya Iya, nggak mau. malas akhirnya. Jadi Oke. kasih kesempatan aja terus kita ketawa-ketawa di belakang. Berasa. Gitu. Belum lagi Mbak, kalau Iya. di keluarga itu ada kakek nenek juga yang ikut biasanya itu kan. Dan itulah mesti satu komando Nah. sayangku. Kalau ngedidik anak mesti satu komando. Oke. Dan itu mesti ditulis. Kalau kita nitip dia sama kakek neneknya, kasih tahu. Ini kalau siang mesti tidur ya. Kalau bisa makannya jangan pakai kerupuk sama nasi doang, nanti stunting gitu ya. Ada gizi ini, nah, itu tuh mesti diomongin gitu loh, mesti satu komando. Itu penting sekali, tapi ngomongnya mesti baik-baik. Karena kakek nenek kan hormon udah pada turun ya, gitu loh. Sensitif, ngomong dikit Biasanya aja gitu sensitif. ya, oke. Gitu kan ya, Baik. iya kan? Jadi mesti Mas Anas, baik-baik. Iya. saya ada pengalaman. Iya. Padahal di balik peran bapak dalam mendidik mengasuh anak itu apa? Anak akan menjadi anak yang hebat. Betul. Nah setuju ya. Aku cerita ya, intermezzo izin ya. Anak saya itu, ini punten pisan, bukannya mau flexing, maafin, bukan. Ini mau kasih tahu. Sharing Kasih tahu pengalaman ya. dan silakan menerjemahkan dalam kehidupan masing-masing. Oke. Anak saya 3 perempuan semua. Saya nggak bisa bikin anak laki, nggak bisa ya. Udah segala cara, udahlah perempuan lagi. Udah nggak bisa. Kepala 5 udah nggak bisa. Lagi ya, lanjut ya. Saya itu suka sekolah. Sekolah tuh buat saya bukan seadanya dan apa adanya. Enggak, saya senang sekolah. Jadi saya pasti maksimal. Dilalah, Tuhan memberikan 3 anak perempuan kayak Gilang. Nama suami saya Gilang belum ganti ya.
udah nggak laku lagi Pak. Jadi namanya masih sama, oke? Iya. Enggak. 3 anak saya itu sama-sama kayak Gilang nggak suka sekolah. Karena Gilang kenapa nggak suka sekolah? Karena dia senang seni dan sekolah biasa tidak bisa memenuhi itu. Jadi kalau bapaknya ngantar ke sekolah lewat pintu depan, dia keluarnya dari belakang. Begitu juga dengan anak saya. Nah, yang nomor 1 anak saya jadi atlet softball. Tahu nggak softball? Kayak Kasti, kalau orang Jawa bilangnya ya, kasti, Bu. Iya. Mukul bola, dung, lari. Nah itu kayak kasti. Yang nomor 2, atlet berkuda. Ya, kuda lompat gitu. Oke? 2 anak ini akan menang kalau ada bapaknya nonton. Itu, kalau ada emaknya yang nonton, senewen. Jadi kalah. Itu jadi yang ibu sampaikan benar. Bahwa anak memiliki prestasi ketangguhan kalau ayahnya ada. Sayangku, aku tuh kehilangan ibu umur 17 tahun. Meninggal karena kanker. Dan saya pun penyintas dari kanker ovarium. Turun dari ibu saya. Jadi, kalau sebuah keluarga kehilangan ibu, dia kehilangan kasih sayang. Tapi kalau sebuah keluarga kehilangan ayah, dia kehilangan nama, kehilangan wibawa keluarga. Betul apa enggak? Dan seorang ayah itu, walaupun cintanya tidak didemonstrasikan, seperti layaknya perempuan kepada anaknya, tapi hatinya dia tuh rela mati loh buat anaknya. Jadi kalau Iya. ayah itu biasanya Benar. cintanya nggak terungkap, Iya, nggak tersirat. Di Betul. hati aja, tapi cintanya bisa lebih dalam ya. lebih dalam. Ah. Itu saya rasain banget ketika 9 tahun kemudian bapak saya meninggal, nyusul ibu saya. Waktu ibu saya meninggal di usia saya 17 tahun, saya rasa mau ikut masuk ke liang kubur. Tapi ketika ayah saya meninggal, 9 tahun berikutnya, kayak berantakan hidup saya. Oke. Jadi pesan saya adalah, buat yang masih punya suami, ya, jangan Sayangi terlalu suami. judes, tahu nggak ya, sama suaminya. Karena kalau misalnya, bayangin, itulah ya perempuan ya, suka marah, suka judes sama suaminya, tapi bikin anak jalan terus, bingung saya. Iya, maka anaknya jadi ngikutin emaknya, suka pada judes, tahu nggak? Oke, Iya, baik. nyontoh, begitu. Jadi Siap. mesti baik. Aduh.